bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya mau berbagi pengalaman saya mengenai pemasangan peredam di Honda BR-V. Kali ini saya menggunakan peredam STP Autofan. Bahan dasar dari peredam ini berupa butil rubber yang dilapisi dengan aluminium foil. Dan untuk harga per lembarnya di toko online berkisar di antara 75.000 sampai 85.000 rupiah. Dan untuk pemasangan di Honda BR-V ini saya menghabiskan kurang lebih sekitar 45 lembar. Bagaimana proses pemasangannya di mobil saya ini? Mari kita ikuti video selanjutnya. Not the only one doing me, you already feel it there. Give me a little more dark. Baik, pertama yang kita lakukan adalah melepaskan kursinya. Lepas ini karpetnya, karena di bawah karpet nanti akan nampak baut yang mengikat kursi. Nah, di depan juga kita lepas karpetnya, karena di bawah karpet nanti akan nampak baut yang mengikat kursi. Di sebelah kiri dan kanan ada baut. Langsung saja kita lepas bautnya ya. Jangan lupa arah putaran untuk pelepasan baut yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Kita lepas semua bautnya, dan jangan lupa sebelum melepas kursi kita lepaskan dulu kabel sensor seat belt di bagian bawah kursi. Nah, di bawah kursi itu ada soket ya. Kita lepas dulu soketnya. Caranya cukup mudah. Kita tekan locknya. Setelah kita tekan locknya baru kita cabut. Nah, dan ada juga klem yang mengikat kabel, kita cabut saja. Baru bisa kita lepas atau kita angkat kursinya. Di bagian belakang juga sama, atau di bagian kursi row 3 ya, kita lepas juga. Yang pertama kita lepas covernya. Caranya cukup mudah, kita congkel saja covernya menggunakan obeng ya, seperti ini. Congkel, nah, di bagian sana juga kita congkel. Setelah tercongkel baru kita lepas atau kita tarik. Nah, disitu terlihat ada baut. Nah, di sebelah kiri juga sama, kita congkel juga seperti ini. Setelah tercongkel baru kita tarik keluar. Nah, di balik cover itu terdapat baut. Baut tersebut ukuran 12 mili ya. Langsung saja kita lepas semuanya. Untuk row 2 nya juga sama ya. Kita lakukan hal yang sama seperti kursi row 3. Nah, setelah kursi terlepas baru kita lepas juga bagian list karet yang ada di pintu. Nah, seperti ini kita lepas listnya. Untuk lebih mudah bisa kita kasih nanti tanda ya, atau marking ya, biar mudah nanti dalam pemasangannya kembali. Seperti ini. Dan kita juga lepas seat beltnya. Di bagian bawah seat belt ada baut, kita lepas juga. Di bagian atas juga kita lepas. Nah, di bagian atas ini tertutup cover ya, kita congkel terlebih dahulu covernya menggunakan obeng seperti ini. Nah, disitu terlihat ada baut. Langsung saja kita lepaskan. Arah putarannya yaitu berlawanan dengan arah jarum jam ya, karena itu sudah merupakan suatu standarisasi ya. Nah, di bagian belakang juga kita lepaskan juga covernya terlebih dahulu, baru nanti kita lepaskan seperti yang tadi menggunakan kunci. Nah, ini juga kita lepas. Sebelumnya kita congkel dulu ya bagian
Covernya itu menggunakan obeng, baru kita tarik ke atas seperti ini. Nah, beginilah penampakan semuanya ya setelah terlepas semua. Terlihat benar-benar kosong ya, tanpa kelihatan ada peredam ya. Bahkan cuman ada di bagian belakang saja itu kayak berupa aspal gitu, tapi itu sangat tidak signifikan ya pengaruhnya ya. Ini terlihat ada hitam itu. Nah, beginilah penampakannya. Nanti akan diberikan peredam semua. Dan jangan lupa kita bersihkan terlebih dahulu ini lantainya ya. Bisa kita sedot menggunakan vacuum cleaner untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang nempel di lantai mobil. Setelah kita vakum, baru kita bersihkan ya menggunakan cairan. Cairan ini yang saya gunakan yaitu white spirit atau spiritus warna putih ya. Kita tuangkan ke kain lap, baru kita seka ya ke lantainya ya. Kita usap-usap bagian yang terlihat kotor, yang ada debunya, ada cairan, kita lap semua. Kita tunggu semua hingga kering ya. Setelah kering baru bisa kita tempelkan peredamnya agar hasilnya maksimal. Kita bersihkan ini, kita lap-lap sampai benar-benar bersih, baru setelah kering kita pasang peredamnya. Ya, setelah bersih dan kering ya, akan kita pasang peredamnya ya. Untuk bagian di depan ini ada bagian kaki ya, kaki penumpang sini, itu nanti akan dikasih peredam 2 lapis ya, karena di bawah situ ada ban ya yang suaranya lebih besar. Nah, di bagian belakang juga di situ kita kasih 2 lapis peredam agar hasilnya lebih maksimal. Ya, langsung saja kita pasang peredamnya. Kita lepas dulu kertas yang ada di belakang peredam ya, kita lepas, langsung kita tempelkan seperti ini, dan kita rapatkan menggunakan roller. Dan roller ini juga saya beli di toko online ya, gunanya untuk merapatkan si peredam ini agar dia benar-benar menempel dengan sempurna. Nah, seperti ini. Nah, beginilah penampakannya ya setelah terpasang. Bagian lantai itu masih ada bagian tulangannya ya yang belum dikasih peredam, nanti selanjutnya akan saya kasih peredam juga. Beginilah penampakan bagian belakang. Nih, kolong roda belakang ya, ini di bagian situ saya kasih 2 lapis, dan bagian dalam juga sudah dikasih juga peredam, jadi lebih maksimal hasilnya. Di bagian depan juga kaki driver dan penumpang depan juga dikasih 2 lapis. Nah, berikutnya kita lepas bagian plafon. Ya, langsung saja kita lepas plafonnya ya. Yang pertama yaitu kita lepas pegangan tangannya ya. Di pegangan tangan ini ada skrup yang mengikatnya. Skrupnya terdapat di bagian belakang cover itu. Kita harus mencongkel covernya ya. Di bagian sini juga harus kita congkel covernya. Semuanya kita lepas. Belakang juga nanti kita lepas juga. Langsung saja ya kita praktekkan. Kita congkel dulu, bisa menggunakan obeng ya, seperti ini. Nah, di balik situ terlihat ada skrup ya. Di bagian sini juga kita lepas. Langsung saja kita lepaskan menggunakan obeng plus.
Nah, setelah terlepas, di sini juga di depan ada sun visor ya. Kita lepas juga sun visornya. Ada 2 skrup yang mengikatnya. Nah, di sini juga kita congkel aja ini ya. Agak hati-hati dalam melepaskannya karena bahannya cukup ringan ya. Selanjutnya kita lepas lampunya. Di sini covernya kita lepas terlebih dahulu, bisa kita congkel ya menggunakan ini plat yang tipis. Nah, di sini saya menggunakan penggaris besi nih. Kita congkel saja seperti ini. Nah, setelah itu nampak terlihat ada skrup ya yang mengikat, ada 2 skrup yang mengikat. Langsung saja kita lepaskan kedua-duanya. Oke, beginilah setelah terlepas ya. Langsung saja kita tarik seperti ini. Nah, kita masukkan lagi biar mudah ya dalam nanti melepas plafonnya. Di depan sini juga ada ini apa? Spion ya. Ini kita lepas juga spionnya. Kita lepas terlebih dahulu covernya seperti ini. Nah, di balik cover terlihat nanti ada 3 skrup yang mengikat spion ini. Kita lepaskan juga. Putarannya yaitu berlawanan dengan arah jarum jam dalam melepaskannya. Seperti ini. Nah, di bagian atap ini juga ada klip ya yang mengikat plafon ya. Kita lepaskan juga klipnya. Di bagian sini nanti kita congkel saja menggunakan obeng ya, bisa, atau plat yang tipis untuk mencongkelnya. Di bagian belakang juga ada nih, di sini, di sini. Nah, di sini juga ada lampu. Kita lepaskan juga seperti yang tadi. Nah, ini kita congkel ya klipnya ya. Saya menggunakan obeng flat ini. Langsung kita cabut saja. Nah, berikutnya yaitu kita lepas cover blower belakang ya. Kita lepas dulu ini, kita congkel. Setelah itu baru kita congkel covernya. Bisa menggunakan obeng flat ini juga seperti ini. Setelah tercongkel baru kita tarik saja ya. Tarik seperti ini. Setelah terlepas, jangan lupa ada kabel yang mengikatnya. Kita lepas juga soketnya. Kita tekan locknya. Baru kita tarik kabelnya agar terlepas. Nah, begini penampakan setelah plafonnya turun. Kita lepas juga ini kabel yang menempel, ada lakban di situ, kita lepas saja lakbannya ya. Cukup kuat juga ini lakbannya. Beginilah penampakan setelah plafonnya turun ya. Terlihat benar-benar bersih ya, tanpa ada peredam ya. Nah, beginilah penampakannya setelah saya pasang peredam. Sudah tertempel peredam semuanya ya. Nanti bagian pilarnya juga akan saya kasih peredam juga. Ini saya memasang plafonnya, jangan lupa dimiringkan ya agar mudah. Seperti ini, agak dimiringkan baru bisa kita pasang plafonnya. Kita kencangkan semua yang kita lepaskan tadi ya, kita pasang lagi.
baik spion maupun pegangan tangan ya. Semuanya kita pasang ke tempat semula. Nah, ini kita pasang juga ini covernya ya untuk spion. Begini penampakannya setelah plafonnya terpasang kembali. Bagian pilarnya juga sudah saya kasih peredam. Nah, di bagian tengah situ nampak agak pudar ya warnanya ya, karena sering saya injak. Ini penampakan setelah karpet terpasang. Setelah terpasang karpet dasarnya, kita pasang panel plastiknya ya, yang menutupin bagian situ. Bagian sini juga kita pasang panelnya, bagian depan pilar juga kita pasang. Nah, ini bagian pintu belakang ya, kita sudah pasang peredam. Ada 2 stage ya, di bagian luar dan bagian dalam kita kasih peredam. Nah, kita pasang covernya, kita pasang klipnya juga seperti ini. Nah, beginilah penampakannya setelah terpasang semuanya ya, bagian dasarnya ya. Oke, selanjutnya kita pasang kursinya. Nah, dalam pemasangan kursi ini yang perlu kita perhatikan yaitu dalam memasang bautnya. Kita pasang terlebih dahulu ke 4 bautnya dengan menggunakan tangan ya. Kita kencangkan terlebih dahulu dengan tangan, atau istilahnya hand tight ya. Baru setelah keempat bautnya masuk, kita kencangkan menggunakan kunci. Jangan kita pasang dulu satu baut terus kita kencangkan dengan kunci, nanti berakibat untuk baut berikutnya bisa saja tidak masuk dengan sempurna. Bisa saja masuk tapi nanti kemungkinan akan slack ya, intinya dratnya. Seperti ini kita kencangkan terlebih dahulu juga nih bautnya, seperti ini. Menggunakan tangan terlebih dahulu baru kita kencangkan. Nah, begini penampakannya setelah kursi terpasang semua. Berikutnya yaitu bagian door trim ya. Di sini kita contohkan pelepasannya. Pelepasannya cukup mudah. Yang pertama itu kita lepaskan bagian twitternya, ini kita cabut. Langsung saja dicabut ya, seperti ini. Baru kita lepaskan skrup ya di bagian gagang pintunya ya. Di sini kita lepaskan skrupnya seperti ini, dan kita lepas bagian tangannya ya. Bagian tangan kita congkel terlebih dahulu sini menggunakan obeng ya, seperti ini. Baru kita tarik saja ke atas. Oke, setelah terlepas ya, di situ ada kabel, kita lepas saja kabelnya. Di situ ada soket, kita pencet locknya, baru kita tarik ya, seperti yang tadi ya. Nah, begini penampakannya setelah terlepas. Dan di situ ada skrup ya yang mengikat ya, ada 2. Kita lepas juga skrupnya menggunakan obeng. Arah putarannya yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti ini. Kita lepas saja skrupnya seperti ini. Setelah itu kita congkel bagian door trimnya ya, bagian bawahnya itu kita congkel menggunakan obeng. Nah,
Dan kalau setelah tercongkel semua, baru kita angkat ke atas ya. Jangan langsung kita tarik, karena kalau kita tarik nanti akan nyangkut, karena di bagian atas door trim ini ada yang mengait ya ke bagian pintu ya. Nah begini setelah terlepas penampakannya. Di situ juga ada plastik ya, itu kayaknya peredam juga, ada kayak aspal gitu juga. Kita bersihkan semua, nanti kita buang. Bisa bersihkan menggunakan fuel ya. Kita bersihkan, setelah itu kita kasih wet spray juga dan kita tunggu kering. Nah begini penampakannya ya setelah kita pasang peredam. Ada 2 stage ya, bagian luar sini dan bagian dalam kita kasih peredam juga. Baik, ini posisi sudah terpasang ya. Baik, demikian video dari saya. Mudah-mudahan video dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.